Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dan channel saya Agustian Kamal. Pada kesempatan kali ini saya akan coba membuat video review tentang Linux KDE Neon. Pada saat pertama kali booting, baik itu live USB atau live CD, maka Linux KDE Neon akan langsung mengarahkan teman-teman ke tampilan desktop environment dari KDE Neon, yaitu KDE Plasma. Pada layar desktop hanya ada shortcut install system. Kemudian pada panel ada beberapa shortcut aplikasi dan status dan tanggal dari PC teman-teman. Selanjutnya, untuk melihat informasi sistem pada Linux KDE Neon, teman-teman bisa gunakan terminal. Untuk membuka terminal, teman-teman bisa tekan Alt F2. Kemudian pada kolom pencarian, teman-teman ketikkan terminal. Maka akan tampil application console terminal. Klik di konsol terminal. Maka konsol terminal akan terbuka. Pada layar terminal, untuk menampilkan informasi sistem Linux KDE Neon, teman-teman ketikkan lsb_release spasi min a, kemudian enter. Maka akan tampil distributor ID, description, release, dan code name. Selain menggunakan lsb release min a, informasi sistem dapat juga ditampilkan menggunakan perintah neopatch. Namun secara default pada Linux KDE Neon tidak menyertakan neopatch. Untuk itu, teman-teman harus install neopatch. Sebelum teman-teman install neopatch, teman-teman harus melakukan beberapa perintah seperti perintah update dan upgrade. Untuk melakukan proses update, teman-teman ketikkan perintah sudo apt get update, kemudian enter. Maka proses update repository database paket pada server sedang berjalan. Tunggu sampai proses update selesai. Setelah proses update selesai, teman-teman bisa melanjutkan ke proses upgrade, yaitu dengan perintah sudo apt get upgrade, kemudian enter. Jika komen bermasalah, teman-teman bisa ketikkan perintah pk con update, kemudian enter. Maka akan tampil paket-paket yang direkomendasikan untuk di-upgrade. Pada proses ini, jika teman-teman melakukan pada PC yang sudah diinstal Linux, maka saya sarankan untuk inputkan Y. Tetapi karena pada pembuatan video
review ini saya menggunakan live CD atau live USB untuk mempersingkat waktu pembuatan video review, maka saya inputkan N, kemudian saya enter. Selanjutnya, pada terminal, untuk melakukan instalasi paket tambahan, teman-teman bisa ketikkan sudo apt get install diikuti dengan nama paket yang akan diinstal, misalkan Neopets, kemudian enter. Jika ada pertanyaan, teman-teman inputkan Y, kemudian enter. Tunggu proses instalasi Neopets selesai. Setelah proses install selesai, teman-teman ketikkan Neopets untuk mencobanya, kemudian enter. Maka akan tampil informasi sistem berupa OS, host, kernel, uptime, paket, shell, resolution, desktop environment, window manager, themes, icon, terminal, informasi CPU, informasi GPU, dan yang terakhir informasi tentang memori. Selanjutnya pada terminal kita akan mencoba untuk menghapus aplikasi, yaitu dengan perintah sudo apt get remove diikuti dengan nama paket atau nama aplikasi yang akan dihapus. Misalkan kita akan menghapus Neopets. Jadi perintahnya sudo apt get remove Neopets, kemudian enter. Jika ada pertanyaan, inputkan Y, kemudian enter. Setelah proses remove selesai, teman-teman bisa mencoba Neopets dengan mengetikkan perintah Neopets pada terminal, kemudian enter. Apabila hasilnya tidak ditemukan, maka proses penghapusan aplikasi berhasil. Selain menggunakan terminal, proses install dan remove aplikasi pada Linux KDE Neon bisa menggunakan aplikasi berbentuk GUI, Graphic User Interface, yang bernama Discover. Teman-teman bisa tekan Alt F2, kemudian ketikkan Discover. Maka akan tampil application Discover Software Center. Teman-teman klik Discover Software Center, maka akan muncul Discover untuk membantu teman-teman install atau remove aplikasi. Di sini akan ada list paket-paket yang mungkin teman-teman butuhkan untuk diinstal. Atau mungkin teman-teman mengetahui namanya, teman-teman bisa mencari di kolom pencarian. Kita bisa close terlebih dahulu Discover dan aplikasi terminal. Untuk kebutuhan sehari-hari, tentunya kita butuh beberapa aplikasi pendukung dalam aktivitas sehari-hari seperti text editor, file manager, atau aplikasi untuk berselancar di internet. Pada Linux KDE Neon menanamkan text editor bernama KWrite. Teman-teman bisa tekan Alt F2, kemudian pada kolom pencarian teman-teman ketikkan KWrite. Maka akan tampil KWrite Text Editor, di mana KWrite yang ditanamkan pada KDE Neon yaitu dengan versi 21.04.0.
Selanjutnya, kita juga butuh file manager untuk mengakses file-file yang kita simpan pada PC atau komputer kita. Linux KDE Neon menyertakan file manager bernama Dolphin. Teman-teman bisa akses file manager Dolphin pada panel bagian bawah. Dolphin yang disertakan pada Linux KDE Neon yaitu dengan versi 21.04.0. Selanjutnya, untuk kebutuhan berselancar di internet, Linux KDE Neon menyertakan aplikasi bernama Firefox. Teman-teman bisa membuka aplikasi Firefox dengan mengklik ikon Firefox pada panel bagian bawah. Firefox yang disertakan pada Linux KDE Neon yaitu dengan versi Firefox 88.0.164 bit. Selanjutnya, selain aplikasi-aplikasi yang sebelumnya kita sebutkan seperti text editor, file manager, atau aplikasi berselancar di internet. Jika teman-teman ingin melihat semua aplikasi yang ditanamkan pada Linux KDE Neon, teman-teman bisa klik di Application Launcher. Kemudian akan tampil list aplikasi berdasarkan kategori, atau teman-teman bisa mencari aplikasi di kolom pencarian jika teman-teman mengetahui nama aplikasinya. Sementara untuk aplikasi berdasarkan kategori, diantaranya kategori grafik ada Gwenview sampai Okular. Pada kategori internet ada Firefox sampai Open on Connected Device via KDE Connect. Untuk kategori multimedia ada VLC Media Player, kemudian kategori Office ada Okular, kategori setting ada iBus Preference sampai System Setting, kemudian kategori sistem ada Discover sampai System Monitor, kategori Utility ada Arc sampai Spectacle, dan yang terakhir ada ikon bantuan. Selain aplikasi berdasarkan kategori dan aplikasi berdasarkan pencarian kata kunci, pada panel Application Launcher ada flash untuk mengakses file manager atau lokasi-lokasi yang ada pada PC atau komputer teman-teman. Misalnya home, desktop, dokumen, download, musik, ataupun picture. Selanjutnya, pada panel berikutnya ada sleep, ada hibernate, ada restart, dan ada shutdown. Jika teman-teman menghendaki mencari informasi lebih lanjut tentang Linux KDE Neon, teman-teman bisa kunjungi website resminya di neon.kde.org, kemudian enter. Maka teman-teman akan diarahkan ke website resmi dari Linux KDE Neon. Kemudian jika teman-teman menghendaki untuk mendownload Linux KDE Neon, teman-teman klik download KDE Neon. Maka teman-teman diarahkan untuk ke halaman download. Di sini teman-teman bisa memilih versi yang disediakan oleh KDE Neon.
Selanjutnya, apabila teman-teman merasa Linux KDE Neon sudah bisa mengatasi kebutuhan aktivitas teman-teman dan teman-teman ingin menginstalnya pada PC teman-teman, teman-teman bisa klik install system, yaitu shortcut pada desktop, maka akan tampil KDE Neon Installer yang bernama Calamares, yaitu dengan versi 3.2.39.3. Untuk langkah cara install Linux KDE Neon akan saya buat di video terpisah. Sekian video review tentang Linux KDE Neon. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pembuatan video review ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.